1000. Bang Hat udah sampai 1000, turun dulu, nanti naik lagi Bang. Turun bentar terus naik lagi. Yang mau syahadat yang mana? Ini Bang Hat Christian. Rencananya ada 3 yang mau syahadat, Gerunda. Masya Allah. Bang Har, Bang Andreas, plus pacarnya Bang Andreas kalau malam ini bisa diyakinkan oleh Gurunda Zuma, begitu ceritanya. Calon suaminya, calon istrinya. Bang dan guru-guru sekalian dan ustadz-ustadz, minta tolong anaknya jangan terlalu dipus dulu ya. Nanti takutnya malah ada tekanan. Saya yakin bisa kok, cuma harus pelan-pelan ini sepertinya. Oke. Silakan. Nggak apa-apa, Dinda Andreas. Di sini kami semua profesional, aman. Terima Kita kasih. profesional di sini. Ya, kita profesional di sini. Percayakan saja kepada kami, ya, Dinda ya. Santai aja Bang Andreas, yang naik di sini sudah dipilih dan dipilah oleh Bang Inspirasi. Ya, karena narasumber yang masuk di sini itu nggak semua bisa saya naikkan. Saya pilih-pilih. Sudah dikanon oleh Bang Inspirasi. Ada yang protes di bawah. Ardian Samyut, iya. Ya udah, ngomong tetap ngomong tapi di mute mungkin gitu maksudnya. Ngomong tetap lanjut. Ya, sambil kita nunggu. Sambil kita nunggu dia naik lagi. Berarti kayak tadi ya Ustaz Alvia. Coba lihat ini tapi matanya merem ya gitu ya Ustaz. Nah, itu dia. Aduh. Jadi yang tadi nggak jadi ya, Bang Andreas ya, tentang kisi-kisi itu ya. Oh, jadi Bang. Oh iya, mumpung ada Gurunda ini. Iya. Ya, ada beberapa pertanyaan ya nanti yang akan diajukan oleh calon istrinya Bang Andreas ini. Mudah-mudahan melalui Bang Andreas bisa ini ya, mendapat hidayah beliaunya juga. Amin. Amin ya Allah. Tapi izin ya, Bang Inspirasi, ini yang antum kirim ke saya ini adalah KTP-nya Bang Har tadi, betul ya? Yes, betul. Oh gitu. Oke. KTP-nya dia. Aku udah pegang sih. Siap. Aku udah pegang. Siap. Oke. Katolik ya? Katolik. Ini oke, katanya si Hart ini, Bang, saya takut orang tua saya lihat nanti Bang, makanya saya nggak berani on cam. Bentar Bang, Papa lagi di kamar. Oh gitu. Ya, saya balas, masukin aja dulu akunnya. Masukin aja dulu akunnya. Tunggu sampai kondisi aman. Guru-guru, apa baiknya kita sambil nunggu sambil kita komunikasi dengan Andreas, gimana? Siap, bisa. Kan Sambil nunggu, biar nggak ada waktu yang 3 pertanyaan tuh. Iya, Betul. kan ada 3 pertanyaan tuh, Ustaz Hanafi. Mungkin bisa dibahas satu dulu atau gimana? Iya, Silakan, betul. Ustaz Sambil Hanafi. nunggu, mudah-mudahan kita jangan sampai ada waktu yang sia-sia terbuang. Mumpung ada Andreas dan ada calonnya, mudah-mudahan kita bisa diskusi dengan cara baik. Silahkan Bang Andreas kalau mau bertanya kepada Gurunda Bang Zuma, silahkan. Oh ini tadi tali pocong yang dikirim ke saya ya Bang? Tali pocong ya? Iya, Bang Arli, yang itu. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Cuman saya bilang tadi jangan dulu dibakar, karena kalau bakarnya itu ada caranya, nggak langsung dibakar aja. Harusnya gitu. Iya. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Oke lah, oke. Siap. Lanjut. Ya. Bang Zuma, untuk pertanyaan pertama dari pacar saya ini, Ya. dia bertanya, kenapa kok di Kristen saja sepertinya yang ada janji suci pernikahan? Kalau di Kristen kan ada seperti sehidup semati, baik susah maupun senang, mau sehat maupun sakit, seperti itu Bang Zuma. Tapi apakah di Islam juga ada atau tidak ada, Bang? Mohon jawabannya, Bang. Ya, Terima baik. kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi pertanyaan terkait nikah ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Ar-Rum ayat 21. Bismillah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ya. Semoga saya tidak keliru ayat. Allah kemudian menerangkan begini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Apa tujuannya? Agar manusia itu cenderung merasa tentram kepada pasangannya, dan Allah menjadikan kemudian manusia dalam berpasangan ini lahirnya rasa kasih dan sayang. Itu diterangkan dalam Al-Quran. Lalu Allah menjelaskan, inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Jadi tujuan daripada pernikahan di dalam ajaran agama Islam itu adalah diantaranya melahirkan rasa kasih dan sayang. Surah Ar-Rum ayat 21. Ini di dunia nih, ini di dunia. Lalu kemudian bagaimana dengan di akhirat? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Ar-Ra'd ayat 23. Bismillah. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Taman-taman Aden, yaitu surga. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh, dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, anak-anaknya, cucu-cucunya, sedang malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu. Ini tidak ada dalam agama Kristen. Tidak akan ditemukan di dalam agama Kristen bahwa di surga anak, istri, orang tua itu kita masih sama dengan mereka, masih berkumpul bersama dengan mereka. Itu nggak ada dalilnya. Jadi kalau di Islam yang tadi di dunia melahirkan kasih sayang dalam rumah tangga sampai mati, sampai meninggal kemudian, lalu di akhirat mereka bersama lagi. Jadi di alam semesta di dunia ini mereka bersama, di akhirat di surga juga mereka bersama. Jadi kurang apa lagi tentang indahnya berumah tangga dalam Islam itu? Nah, sedangkan yang kita cari adalah bahagia bersama dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Lahirnya kasih dan sayang dengan pasangan kita dan anak-anak kita. Dan itu sudah jelas. Di Bible itu tidak pernah kita temukan. Silakan, demikian. Gimana, Dinda Andreas? Atau mungkin ada guru-guru yang lain mau tambahkan? Silakan. Ya, dia masih bingung, Bang. Saya enggak tahu dia bingungnya bagaimana ini. Ya, tanya aja dulu, apakah di Bible itu ada di surganya Kristen suami istri masih hidup bersama, bahagia bersama? Ada nggak dalilnya? Bersama dengan anak-anaknya, ada nggak dalilnya? Aku kan tanya yang Kristen kan ada janji suci kita di hadapan anak Bapa. Islam ada enggak? Untuk itu dia juga kurang paham, Bang Zuma, di Alkitab Kristen ada atau tidak. Tapi dia cuma mau tanya apakah di Islam juga ada janji suci Ada ini? pernikahan. Iya. Di Bible di mana ada janji suci ya? Tidak, maksud saya waktu pernikahan itu, Ustadz. Jadi kan ada kita mengucapkan janji suci, tapi mungkin di Alkitab tidak ada. Untuk seperti apa ya, seremoninya saja gitu, upacaranya saja. Ya, monggo akhir lanjut. Udah ketemu ini. Lanjut. Iya.
Jadi kalau misalnya di dalam Al-Quran ya, berbicara mengenai janji, itu janjinya kepada Allah, janjinya kemudian kita itu berumah tangga dengan baik, ya, menjaga istri kita dari api neraka, menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Itu jelas Al-Quran itu ada, ya. Dan di Kristen itu kita tidak pernah temukan itu pembandingnya. Nggak ada kemudian di dalam Bible itu bisa kita temukan satu data bahwasanya kehidupan berumah tangga itu kemudian bisa berlanjut sampai ke surga. Itu nggak ada. Seperti itu. Kalau di Islam itu jelas. Bahkan dalam ijab kabul itu kan diperjanjikan, aku nikahkan dirimu dengan anak gadisku, dengan putriku. Itu ada perjanjian-perjanjian seperti itu ada. Dalam surah An-Nur misalnya, bagaimana kemudian perintahnya menikah seorang bujang dan seterusnya, dan tujuannya untuk membentuk rumah tangga itu adalah agar mereka bahagia. Itu tujuannya. Syarat-syarat nikah itu di Islam itu sangat jelas. Suami punya tanggung jawab membahagiakan, mendidik, menafkahi lahir dan batin, menjaganya dari segala upaya, dari segala sesuatu. Harus, ini noise-nya di mana ya? Pusing sedikit kepala. Akhi, coba yang tepat itu di An-Nisa 21 Akhi, coba. Iya. Nanti ditambahkan, nanti ditambahkan. Ini saya nggak bisa mute ya. Kenapa nih? Iya. Bang Zuma, Iya. ini mulai ada sedikit pencerahan. Ini pacar saya mau ngomong langsung. Iya, silakan. Oke, halo Bang Suma. Iya, halo. Iya, salam kenal. Salam kenal juga. Ya, saya pacarnya Andreas. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Iya. Oke, mungkin berdasarkan pertanyaan saya yang pertama, di mana kalau biasanya keluarga saya di gereja kan pemberkatan pernikahan, kita biasanya ngomong, oke, saya menerima kamu sebagai pasangan saya menerima kamu dan akan selalu berjanji untuk setia dalam suka duka, senang susah kaya miskin. Jadi ketika Bang Suma menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran terdapat tulisan bahwa Tuhan menciptakan kita semua berpasangan, betul kan? Iya, betul. Nah, saya mau lanjut ke pertanyaan kedua. Kalau memang betul di dalam Al-Quran terdapat tulisan Tuhan menciptakan kita semua berpasangan. Nah, bukan saya mau menjelekkan seseorang berdasarkan dari agama, cuman ini hanya base dari hal yang saya lihat pada kebanyakan ya, maksudnya bukan kebanyakan, cuman mayoritas. Jadi terkadang saya punya teman seorang muslim atau mungkin kenalan saya yang bukan dekat, tetapi saya tahu mereka itu bicara ke saya kalau mereka menikah di usia yang muda, tapi cepat sekali untuk mengakhiri hubungan pernikahan itu. Mereka cerai dan dengan alasan yang tidak pasti gitu loh. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah segampang itu untuk seseorang bercerai? Padahal kan kalau di Kristen kita sangat benar-benar itu keputusan yang sangat berat. Sedangkan kalau yang jadi pertanyaan saya adalah ketika Al-Quran berbicara bahwa Tuhan menciptakan kita berpasangan, apakah segampang itu bagi seseorang untuk meninggalkan pasangannya? Ketika kita sudah mengucapkan janji kepada Allah ketika kita menikah. Ya, terima kasih, itu pertanyaan saya. Mungkin saya ingin mendengar jawaban yang dari Bang Suma yang mungkin dapat membuka hati saya. Terima kasih. Iya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, dan ini penegasan beliau terkait dengan rumah tangga. Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah bercerai. Sangat dibenci oleh Allah. Jadi
umat Islam itu kalau dikatakan sangat dibenci oleh Allah perbuatan itu, maka umat Islam yang taat kepada Allah tidak akan mau melakukan sesuatu yang sangat dibenci, sangat dibenci. Jadi kalau ada hari ini kemudian oknum-oknum yang menceraikan kemudian, yaitu oknumnya, tapi kaidah agama kami itu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Sangat dibenci. Ya. Itu dalilnya ada dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah cerai. Kenapa halal? Kenapa tidak haram? Karena cerai itu adalah solusi ketika kemudian rumah tangga itu sudah tidak bisa dipertahankan. Dengan banyaknya masalah, misalnya istri selingkuh, suami selingkuh, suami ringan tangan, dan seterusnya, maka itu bisa diselesaikan. Tapi perbuatan itu sangat dibenci. Oleh karena itulah kemudian tugas sebagai seorang suami adalah membina kemudian istrinya untuk menjadi seorang wanita yang soleha. Makanya dikatakan jagalah dirimu dari api neraka, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi seorang suami wajib hukumnya menjaga istrinya, menjaga anak-anaknya dari api neraka. Berarti seorang suami ini punya tanggung jawab besar kemudian untuk menjadikan istrinya menjadi wa akhazna minkum mitsaqan ghalidha. Dan bagaimana kamu akan mengambil kembali padahal kamu telah bergaul satu sama lain kepada istrimu atau kepada suamimu, dan mereka telah mengambil perjanjian yang kuat, ikatan pernikahan dari kamu. Jadi ikatan pernikahan menurut Al-Quranul Karim itu adalah ikatan yang sangat kuat. Sampai-sampai Allah mengatakan kapan kalian berpisah itu adalah perbuatan yang paling dibenci. Itu jelas, itu kaidah di Islam itu seperti itu. Silakan. Ya Bang, ini saya izin turun dulu ya Bang, soalnya ada family di bawah. Ya. Ya takutnya akan bentrok lagi kayak kemarin. Gimana deh? Ya ini ada sepupu saya di bawah. Ada sepupu saya di bawah. Terus? Ya takutnya jadi bentrok lagi kayak kemarin. Kemarin kan dia yang aduin narasi saya. Oh, nggak usah dipikirin itu deh, nggak usah dipikirin itu. Diacuin aja. Suaranya juga menggema. Mungkin dia melihat kondisi di rumah kurang mendukung, mungkin gitu ya maksudnya. Cuman tadi suaranya agak kurang ini, Ustaz Alif, kurang apa? Kurang jelas. Gimana? Coba diulangin lagi deh. Gimana? Ngomong apa tadi? Diulangin. Ya, materi ini mungkin ada yang ingin ditambahkan dari ustadz-ustadz kita, guru-guru kita yang ada di sini. Silakan. Fokus Fadal Ustaz Hanafi. Mengenai masalah pertanyaan yang sangat luar biasa dari saudari kita mengenai di Muslim, apakah tadi Andreas juga sudah sore kita sudah ngobrol ya, Bang Andreas, tentang mengenai masalah apakah perjanjian-perjanjian akad itu ada gak seperti seremonial kan gitu. Maka ketika ada kalimat qabiltu, saya terima nikah dan kawinnya, arsy Allah itu bergetar karena dua pribadi yang luar biasa untuk bersatu.
Karena tadi sudah dijelaskan oleh Gurunda Zuma bahwa orang-orang yang menikah itu nggak main-main ya teman-teman. Artinya dia berjanjinya atas nama Allah. Dia berjanjinya atas nama Allah. Maka kita diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Bismillahirrahmanirrahim, melakukan apapun dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena itulah kalimat cinta sejati tidak akan berakhir, tapi kadang hadir dalam bentuk yang berbeda. Bahkan kenapa kok di Islam ada syariat perpisahan? Perpisahannya pun di surat Al-Baqarah, kita tidak boleh berpisahnya sampai timbulnya berpisahnya dua orang yang saling mencintai, tidak boleh berubah menjadi sebuah kebencian. Karena memang dengan cinta ada hal yang menjadikan dia tidak bisa seiring, maka dia berpisah dengan cinta. Itulah yang diajarkan Allah dan Rasulnya kalau dia itu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Niatnya mendapatkan syurga dua orang yang saling mencintai, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, tapi dengan sifat Rahman dan Rahim, tapi karena cinta. Jadi keliru besar kalau dibilang tadi sore katanya, kenapa kok di Islam tuh kawin cerai, kawin cerai? Karena kalimat yang harus kita pahami teman-teman, pernikahan itu bukan hanya tentang mencari pasangan hidup, tapi juga tentang mencari teman sejati dan sahabat sejati untuk menuju kepada keridhaan Allah dan membuat Nabi Muhammad tersenyum kepada kita dalam mahligai rumah tangga. Jadi bukan seperti orang-orang yang cuman zahirnya doang terlihat baik tapi batin tersiksa dalam rumah tangga. Karena itulah dalam Islam boleh si wanita ini mengajukan perceraian jika si suami ini memang sudah tidak bisa menyebabkan dia untuk mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan baik. Bahkan sampai di Islam itu dijaga wanita luar biasa, jangan sampai menikah itu menuju kepada keharaman. Karena itulah kalau dalam usul fiqh al-aslu fil af'ali taqayyudu bil hukmi syar'i. Asal muasal perbuatan manusia itu terikat dengan syariat. Nah, di dalam pernikahan itu ada hukumnya 5 namanya. Asal muasal nikah itu ibahah. Ibahah itu artinya mubah, boleh nikah, boleh tidak. Kamu mau nikah, silahkan. Kamu nggak mau nikah juga silahkan. Itu ibahah. Lalu nanti dalam fikih ini, itu akan berubah menjadi sunnah. Jika si laki-laki mampu secara ekonomi. Nah, ketika dia mampu secara ekonomi, maka ketika menikah jatuhnya sunnah. Berubah lagi dia menjadi wajib. Nah, jadi di dalam hukum Islam itu akan berubah dia jadi wajib nikah ini hukumnya kalau dia sudah mampu secara ekonomi dan dia khawatir terjadi satu perzinahan. Sudah kenal di TikTok, sudah nyaman, masih dia telepon-teleponan, pici-pician dan segala macam, daripada dia terjadi nanti perzinahan mata, zina kuping dan zina-zina lain akhirnya nanti tidak bisa terbendung, maka menikah hukumnya jadi wajib. Berubah lagi nih jadi makruh nikah itu kalau dia tidak mampu secara ekonomi, buat makan saja dia nggak sanggup, tiba-tiba dia memaksakan diri untuk menikah padahal dia buat makan sendiri aja nggak bisa, nggak sanggup, maka di situ hukumnya makruh, dibenci sama Allah. Nah, terakhir berubah dalam pernikahan itu jadi haram. Menikah bisa dikategorikan jatuhnya malah haram kalau dia niat nikah hanya tujuannya untuk menyakiti pasangannya. Dan disitulah kenapa di Islam itu sangat komplit, supaya menjaga daripada setiap individu manusia itu dijaga kehormatannya, wabil khusus wanita. Jangan sampai dia menikah tiba-tiba seperti, mohon maaf, seperti kambing atau kerbau yang dicucuk hidungnya ke kanan, ke kiri, nggak seperti itu adekku. Benar ya, kalau dibilang wanita itu akan mendapatkan surga dari pintu mana saja, asalkan dia itu mendapatkan kategori kata Rasulullah, idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha ila laha udkhuli min ayyil abwabi syi'ti. Cuman yang taat kepada suaminya yang seperti apa? Kalau suaminya tidak menyebabkan dia itu nyaman, malah tersiksa terus, malah buat ibadah nggak bisa, maka boleh si istri itu untuk menuntut kepada pengadilan nusyus, ya, artinya untuk mengajukan untuk berpisah boleh, karena untuk menjaga kehormatan wanita. Jadi bukan kalimatnya kawin cerai kawin, semua ada kenapa kok dia mau cerai.
Kan begitu. Ya, Andreas dan calonnya yang luar biasa adikku. Wallahu taala alam bisawab. Itu aja tambahan dari saya. Barangkali ada yang mau menambahkan yang lain. Silakan. Ya, semoga sudah dipahami ya oleh yang bersangkutan atau yang bertanya. Ke Andreas, monitor silakan. Iya, untuk tambahan apa ada bukti-bukti seperti yang tidak mendukung posisi kawin cerai ini dipegang tertinggi adalah si Islam ini? Mohon maaf ya kalau pertanyaan saya nggak sopan atau kurang ajar, saya minta maaf banget. Ya, sebelum diambil alih sama guru-guru yang lain, hanya di Islam yang perintahnya menjaga istri. Menjaganya bukan hanya di dunia, tapi bahkan menjaganya dari api neraka. Di Kristen itu tak akan pernah Anda temukan dalil seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah, jagalah dirimu dan keluargamu. Keluarga di sini adalah istri, anak, ayah, ibu, siapapun. Jadi di Islam itu ketika berbicara mengenai keselamatan, maka ketaatan adalah unsur yang pertama terhadap perintah dan larangan yang harus menjadi tolak ukurnya. Saya beriman, tapi percuma iman saya ini kalau saya tidak implementasikan terhadap keluarga. Maka artinya rumah tangga itu harus pada puncak keselamatan. Nggak bisa tidak. Kenapa bisa? Al-Quran yang mengatakan itu. Mau kayak mana? Ini kaidah, ini aturan. Jaga. Ku anfusakum, jaga dirimu. Jadi suami ini harus tampil sebagai laki-laki yang beriman. Laki-laki yang bisa diandalkan. Laki-laki yang bisa ditempati istri untuk berkeluh kesah. Bisa menafkahi lahir, menafkahi batin, memberikan ilmu yang bermanfaat, mengayomi istrinya lahir dan batin, menjaga anak-anaknya lahir dan batin. Karena itu perintah Al-Quran. Harus, wajib, gak bisa tidak. Oleh karena itulah kemudian tujuan daripada berumah tangga adalah keselamatan di dunia, di akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini jelas ini. Jaga keluargamu. Jadi kalau kita jaga keluarga ini dalam Islam bukan hanya sekedar menjaga supaya kita langgeng saja, tidak. Tapi semuanya. Cara berbicara, cara bertindak, cara memberi keputusan, cara menasihati istri, cara memperlakukan istri, diatur sedemikian rupa dalam Islam. Diatur. Diatur. Bahkan cara kita berkomunikasi dengan mertua, dengan keluarga bini, berhubungan dengan mereka dan bla bla bla, semua diatur di dalam ajaran agama Islam. Kesempurnaan itu ada di situ. Jadi kalau saudara saya ini, adik-adik saya ini mencari kesempurnaan rumah tangga, itu hanya ada di Islam. Kita tidak akan pernah temukan di agama lain. Contoh nih, mohon maaf, bukan saya nyindir nih. Di ajaran agama lain, kita lihat dalam kitabnya misalnya, contoh ya, Efesus 5 misalnya. Apa yang dikatakan di sana? Hai istri, taatlah, tunduklah kepada suamimu seperti taatmu kepada Tuhan. Wah, ini gimana ini? Istri harus taat kepada suami. Lalu bagaimana kalau suami itu selingkuh? Sementara ada perintah taat, seperti taat kepada Tuhan. Suami selingkuh, suami kejam, suami suka mukul, suami tidak menafkahi, tidak menjaga. Kapan bisa gugur ini perintah? Ada nggak yang bisa menggugurkan ketaatan istri kepada suami? Dalam Kristen, kalau misalnya suaminya pemabok, suaminya suka main perempuan, suaminya suka main tangan, ini solusinya apa di Kristen? Tidak ada solusi.
Harus taat. Taat setaat-taatnya. Ini zolim. Ini zolim. Kalau di Islam enggak. Nah, saya kira begitu dari saya. Silakan guru-guru ditambahkan. Masya Allah. Bang Suma, jawaban Masya Allah. tadi kena banget sih di kita. Terima kasih banyak Bang Zuma. Iya, sama-sama. Masya Allah. Bahkan Andreas tentang mengenai masalah tadi Bang Zuma mengatakan itu udah super sekali. Bahkan kami tidak akan bisa kami masuk surga kalau kami bertentangan dengan kalamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berpesan kepada seluruh kaum muslim, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Rasulullah, hadis Ibnu Majah dikatakan, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik sikapnya kepada istri. Dan aku adalah yang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku. Jadi kita ini nggak dianggap orang yang paling baik bermasyarakat. Kan ada orang zamannya sekarang baik di masyarakat, tapi istrinya sama dia itu nggak dijaga, perasaannya nggak dijaga, semuanya nggak dijaga ya. Maka dia nggak dikategorikan orang yang baik. Orang yang baik itu kata Rasulullah adalah orang yang paling baik sama istrinya, sama keluarganya. Maka dia pasti otomatis baik untuk seluruhnya gitu. Silahkan lanjut yang lain guru-guru, insyaallah. Masya Allah, ternyata ya Al-Quran sudah lengkap bagaimana mengatur rumah tangga, ditambah hadis lagi, subhanallah. Sementara saya tadi menanyakan, di mana ada janji setia di dalam Bible? Nggak ada. Itu hanya dari kesepakatan atau tradisi-tradisi yang diajarkan oleh gereja. Nah di dalam Islam Mbak, ya di dalam Islam itu semuanya diatur. Misalnya contoh, istri berhak memperoleh mas kawin dan nafkah. Itu firmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nisa ayat 4, berikanlah mas kawin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberi, ya, sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Nah, apalagi kewajiban suami, misalnya menggauli istri secara baik dan adil. Ini difirmankan Allah di dalam Quran. Allah berfirman, An-Nisa ayat 19. Pak De, izin Pak De saya potong. Ya. Christian sekarang bisa, tapi dia nggak open cam, takutnya ada yang rekam gitu. Nah, ini kita segerakan dulu. Siap. Kita segerakan dulu ya, Akhi Juma ya. Yang mau syahadat kita segerakan. Nanti habis ini baru ke Bang Andreas lagi. Begitu Bang Andreas ya? Siap. Oke. Monggo. Kalau bisa siapa tahu ini siapa tahu ini menjadi sebentar sedikit. Siapa tahu ini menjadi penguat jalan hidayah untuk istri Anda, untuk calon istri Anda ya. Oke, monggo Akhi Jumah dilanjut. Ya, langsung syahadat kita ya. Ya, siap Bang, kalau bisa dipercepat. Ya, ikuti saya, mohon izin guru-guru yang lain, ikuti saya ya. Saudara Christian. Siap. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Sah.
Subhanallah. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita sudah menjadi saksi saudara kita memeluk ajaran agama Islam, meninggalkan agama sebelumnya, meninggalkan penyembahan kepada makhluk, menuju kepada penyembahan Sang Khalik. Untuk itu kita minta beliau mempersaksikan, melepaskan dengan sukarela, seikhlasnya kemudian untuk menanggalkan ajaran, benar-benar menanggalkan ajaran dan tidak lagi ada keraguan bahwa Yesus itu sebenarnya hanyalah ciptaan. Bisa ya, saudara Kristen ikuti saya mempersaksikan itu, bisa? Ya, bisa. Iya, karena jangan sampai besok hari Anda kemudian ragu kembali. Ini bisa menjadi saksi bahwa Anda sudah menyatakan kalau Yesus itu adalah hanya ciptaan. Dan saya bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, Subhanallah. Ya, saya serahkan kepada guru-guru yang mungkin ada menambahkan, mendoakan ananda kita, adik kita ini. Silakan. Tafadhol Ustadz Hanafi atau Ustadz Alip. Ini doanya orang soleh lebih makbul. Subhanallah. Ada satu pengingat buat Bang Christian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 2, wa a'yadu billahi bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman? Wa hum la yuftanun, kata Allah, sedangkan mereka belum aku uji keimanannya. Saudara-saudaraku, kita saja kalau ada orang yang mencintai kita, kita akan uji apakah sedalam mana dia mencintai kita, apalagi Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Maka ingat, saudaraku Kristen, Anda harus paham bahwa beruntunglah Anda hari ini bisa mu'allaf dengan nyamannya. Orang-orang dahulu itu, saya katakan, perjuangan untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Di zaman-zamannya Rasulullah SAW ada yang namanya ayah membunuh anaknya, anak membunuh ayahnya, paman membunuh ponakan, ponakan membunuh pamannya, kakak membunuh adik, adik membunuh kakaknya, hanya untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Maka pertahankan keimanan kalian, seperti kalian benar-benar kepada sang sumber, yaitu sang maha cinta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah sebagaimana dalam surat Al-Fussilat ayat 30, wa ayatu billah bismillah, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka itu meneguhkan pendirian, istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu, dan mengatakan kepadanya, wahai orang-orang yang hari ini, abangku, siapapun kalian yang sudah yakin kepada Allah, kata para malaikat, jangan kamu merasa takut dan jangan kamu bersedih hati. Ya, wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Karena itulah surga itu sudah ada sekarang. Surganya orang yang sedang posisi sakit, sembuh. Surganya orang yang sedang ingin dapat jodoh, dapat jodoh. Surganya orang yang lagi punya hutang, lunas hutang. Banyak sekali.
terjemahan hingga kami pada saat kami syakaratul maut dikelilingi oleh anak-anak cucu kami yang hafiz dan hafizah Quran. Ya Allah, agar kiranya kami nanti di alam barzah mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah ya rabbil alamin. Lanjut teman-teman guru-guru yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, saya mau tanya, hukumnya itu apa ya? Ya, gimana Dek Christian? Pertama kan sudah saya jalani, langkah berikutnya. Oh, katanya Pak Desugi langkah ini sudah dijalani, setelah itu ngapain lagi Ustaz Hanafi? Abangku kalau nanti kelar dari sini, yang paling pertama mandi hadas besar. Mandi hadas besar. Niat saya mandi hadas besar gitu aja. Ya pakai bahasa Indonesia, ambil gayung atau pakai shower saat itu masuk kan ya, syukur-syukur kalau ada di situ kali, tapi jangan nyebur ke laut nanti tenggelam. Pokoknya kalau di kamar mandi pelan-pelan mandi malam nggak masalah, yang penting basahkan, kita kan sudah mu'allaf. Maka ambil gayung atau shower, maka niatkan dalam hati, niat saya mandi hadas besar karena Allah gitu. Nah kelar itu yang namanya syarat, itu ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melakukan satu pekerjaan. Kalau rukun adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi di dalam melakukan satu pekerjaan. Syarat sudah terpenuhi pakai akal, lalu bisa masuk Islam. Dan yang kedua yaitu rukunnya. Rukunnya berarti satu syahadat sambil kita belajar yang namanya akidah. Perdalami lagi konsep akidah. Masuk Bang Christian nanti di hari Minggu di API Jabodetabek atau di Komal saya hari Minggu setiap hari jam 7 pagi. Kalau nanti nggak punya bukunya, kita nanti gratis kita kasih. Dan buat teman-teman mu'allaf ya, jangan sibuk untuk ikut-ikut dulu, fokuskan dulu untuk menguatkan akidah sambil nanti belajar tentang masalah fikih, pelan-pelan belajar Quran ya, belajar Quran. Nanti semua free gratis ya. Gratis dari saya, siapapun yang mau belajar tentang masalah Quran, tentang masalah akidah. Kita ada kitabnya Tanwir Zalam yang saya sudah setiap minggu kita bahas, apa itu nafsiyah, apa itu salbiyah, apa itu ma'ani, apa itu maknawiyah. Jangan sampai kita menyembah nama, tapi bukan menyembah pemilik nama. Ya, kita seringkali hari ini, detik ini jadi muhasabah, introspeksi. Seringkali kita yang Islam, bahkan Islam dari lahir atau yang sudah mu'allaf lama, dia nggak sadar, saya menyembah Allah loh. Tapi jangan-jangan kita menyembah nama, kita nggak kenal mahu Allah, siapa Allah. Nah, itu nanti kita dalami, Bang Christian, ya. Masuk di minggu, karena jadwal saya memang isi kajiannya adalah Aqidatul Awam, tentang akidah, di hari Minggu jam 7 pagi, ya. Pelan-pelan nggak apa-apa, satu bait lalu kita terangkan sambil nanti ditulis ya gitu. Jadi langkah selanjutnya mandi, habis itu sambil belajar cari tahu. Kalau memang Bang Kristen terus kebetulan pas duhur ya nggak apa-apa, ikut-ikut aja dulu kayak apa wudhu, lihat-lihat di Google nggak apa-apa, tapi sambil belajar ada gurunya. Oke Bang Kristen, ada lagi yang mau ditanya sama Guru Ndazumah? Bang Kristen, lanjut guru-guru yang lain kalau mau menambahkan teman-teman silakan. Siap. Lanjut. Tanda tangan. Tanda ya, tangan. Bang Ardi. Tanda tangan. Nomor WA tanda tangan nanti host ya. Siap. Dek Christian sudah sunat atau belum? Ya, sunat itu apa ya? Pak Desugi mungkin bisa dijelaskan, izin. Katanya sunat itu apa ya? Gitu Pak De. Atau Gurunda mungkin, atau Ustaz Alif. Gurunda semua monitor Gurunda. Oke, baik. Ya, Ustaz Alif. Ya. Jaringanku ini bermasalah ini. Oke, terima kasih. Sebenarnya di dalam Islam itu istilahnya khitan atau bersunat, itu kan bahasa Indonesia kita ya. Dari pusaka kita Bang, atau kemaluan kita itu dipotong. Nah itu bagian dari syariat Islam. Di dalam hadis Rasulullah dijelaskan memang ketika seseorang dia masuk ke dalam Islam, maka diperintahkan untuk berkhitan. Berarti ketika orang itu belum berkhitan, maka diperintahkan untuk berkhitan atau dipotong ujung dari kemaluannya gitu.
ya, itu sudah paham lah seperti apa ya. Lalu diperintahkan juga untuk mandi, walaupun mandi ini kategorinya sebagai sunnah namun muakkadah, lebih ditekankan untuk melakukan mandi besar seperti tadi yang dianjurkan gitu. Nah, itu aturan di dalam Islam. Nanti berkaitan juga kenapa dikhitan. Nah, itu banyak penjelasannya lebih jauh, nanti itu bukan topik malam inilah sepertinya gitu ya. Bukan topik pada malam ini. Namun intinya ketika Anda sudah menjadi seorang muslim karena malam ini sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka ketika Anda belum berkhitan, diperintahkan untuk segera berkhitan. Ketika Anda sudah melakukan 2 kalimat syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, berikutnya jangan lupa kewajiban di dalam Islam itu wajib dijalankan. Karena ketika Anda berikrar itu bukan hanya muslim tetapi juga Anda sebagai seorang mukmin, karena Anda sudah mengikrarkan di dalam hati Anda gitu kan, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Perintahnya di dalam Al-Qur'an itu Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Bertahap, lakukan segala apa yang menjadi syariat di dalam Islam. Rukun Islam dijalankan, di antaranya apa tadi? Sholat. Jadi sholat 5 waktu ada di dalam Islam, itu diperintahkan karena sudah menjadi ketentuan. Berikutnya nanti zakat atau puasa di bulan Ramadan, naik haji bila mampu, dan ibadah-ibadah lain yang dijelaskan di dalam Islam. Begitu. Iya. Yuda kan nanti tinggal di kontak-kontakan saja sama Bang Christian. Oh iya, di mute dulu Dek Christian. Ya. Katanya ada papanya Ustaz Hanafi, di mute dulu. Ya, Kita ya, ya. lanjut ke Bang Andrea. Dinda Tinggal Andrea. besarkan saja Bang Zuma. Jadi biar nggak terlalu ini Bang Christian. Artinya nanti kontak-kontakan aja Bang Christian dengan Yuda apa-apa saja. Nanti biar ada bimbingannya. Silakan Bang Andreas dan juga calonnya supaya bertanya-tanya. Monitor. Iya, jujur saya terharu banget ya, ada saudara yang ikut ke Muslim juga, ke Islam juga. Ini betul-betul suatu fakta yang mengharukan buat saya, apalagi di samping ada pacar saya yang mendengarkan secara langsung. Saya harap ini bisa menjadi pelajaran yang berharga pada hari ini untuk dia. Untuk Christian, selamat datang. Semoga nanti secepatnya pacar saya menyusul. Mohon doanya ya teman-teman, guru, Amin. Amin. Ustadz, Bang Zuma, minta tolong Amin, ya Allah. setiap hari. Ya, masih ada di situ ininya? Masih Masih ada mendengarkan? Iya, masih Oke. mendengarkan. Jadi gimana lagi, Bang Andres? Gimana? Ya, ini untuk pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz. Mungkin Pak Ustadz mau menambahkan sesuatu dulu? Enggak. Apa yang kira-kira sudah cukup tadi Iya, dari sudah. Bang Zuma dan sudah? Iya, sudah. Apalagi? Terus untuk pertanyaan ketiga, kalau di Kristen itu kan ada 10 perintah Allah. Apa di Islam juga ada 10 perintah Allah atau perintah-perintah apa yang menjadi dasar dalam agama Islam? Kalau di Kristen kan 10 hukum Allah kan itu perintah yang mutlak, yang wajib untuk dilakukan. Bagaimana dengan Islam? Terima kasih. Oke. Monitor Ustadz Sugi atau Bang Zuma? Ya, Gurunda, monitor Gurunda. Bang Juma aja, Bang Juma. Monggo. Iya, Siap, Ade. banyak hal, mohon izin guru-guru saya ya. Banyak hal kemudian di Islam itu yang pada intinya mengantarkan kepada keselamatan. Anda pelajari kemudian di dalam ulangan 6 atau ulangan 4, kasih kepada Tuhan, ketaatan kepada Tuhan terkait dengan perintah-perintahnya yang ada dalam Torah, itu berujung Anda akan mendapatkan hidup. Nah, sekarang permasalahannya adalah orang yang di neraka hidup, orang yang di surga juga hidup, orang di dunia juga hidup. Tapi kalau di Islam berbeda. Islam dengan seabrek aturan mainnya akan menghantarkan manusia kepada keberuntungan. Misalnya,
Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran dikatakan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Artinya umat Islam ini segala aspek dalam kehidupannya itu adalah keberuntungan. Keberuntungan. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang yang khusyuk di dalam salat. Jadi beruntung itu didapatkan oleh orang-orang yang salat. Berarti pondasi utamanya adalah ketika sudah berikrar la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang kedua kemudian adalah salat. Walladzina hum 'anil la'wi mu'ridun. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Mereka beruntung. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. Lalu Allah mengatakan walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang tidak berzina, orang yang memelihara kelaminnya, laki maupun perempuan, illa ala azwajihim, kecuali terhadap pasangan mereka. Aw ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Dan terhadap apa yang mereka punya, maka sesungguhnya mereka tidak tercela, kata Allah. Pamadi bataqa wara azalika faulaika humul adun. Tetapi barang siapa yang mencari di balik itu, mereka berzina dan seterusnya, kata Allah, maka mereka itu orang-orang yang melampaui batas. Jadi saudara, dari hukum 10 tadi itu kita sudah bisa menarik kesimpulan. Siapa lagi yang beruntung, kata Allah? Walladzina hum li amanatihim wa'adihim ra'un. Dan sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan orang-orang yang memelihara janji-janjinya. Walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun. Serta orang yang memelihara salatnya. Ulaika hum warithun. Mereka itulah orang yang mewarisi. Orang-orang yang tadi mewarisi alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Subhanallah. Melakukan 10 hukum, apa sudah dijanji mewarisi surga? Mana dalilnya? Tak ada. Nggak ada dalilnya. Tapi kalau di Islam, sholat, menjaga lisan dari perbuatan yang tidak berguna dan tidak baik, kemudian menjaga kelamin untuk tidak berzina, berkhianat kepada pasangan, lalu kemudian yang menjaga amanah dan janji, lalu kemudian yang memelihara sholatnya. Karena orang yang memelihara sholatnya itu sudah pasti memelihara hubungannya kepada Allah dan menjaga hubungannya kepada sesamanya manusia, bahkan kepada alam semesta. Itu orang yang khusyuk dalam sholat, percaya dan yakin. Orang yang khusyuk di dalam sholat pasti terjaga hablum minallah hablum minannas, hubungan baiknya kepada Allah dan hubungan baiknya kepada orang tua, kepada tetangga, kepada keluarga, kepada anak-anak, kepada istri, kepada suami. Itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Maka Allah mengatakan ulaika humul warithun. Mereka orang ini memiliki warisan, yaitu surga Firdaus. Yang namanya warisan itu nggak boleh diambil oleh orang lain, nggak boleh. Yang namanya warisan kudu pasti dinikmati sang pewaris. Ini kemenangan yang agung dalam ajaran agama Islam dan tidak ditemukan di dalam acara manapun. Sekira begitu dari saya, silakan guru-guru yang lain. Kasih. Masya Allah, Bang Suma, terima kasih banyak. Untuk pertanyaan terakhir, Bang Suma, sebelum kami minta izin turun, begini, kita mau tanya, kemanakah para pendeta-pendeta ini pergi pada nantinya, karena mereka kan adalah salah satu yang bernubuat atas nama Yesus, menyembuhkan orang dengan nama Yesus, mengusir setan dalam nama Yesus. Mereka juga berbuat baik, tetapi kemanakah mereka pergi suatu saat nanti, Bang? Terima kasih banyak. Bagaimana, mohon diulang tadi? Sorry, saya lagi baca ayat. Tidak dapat sebentar saya balas. Matius 7:22 akhi. Matius 7. Kenapa Ya, Matius terkait 7? itu. Pertanyaannya, kemanakah pendeta
Padahal mereka itu mengusir setan atas nama Yesus, bernubuat atas nama Yesus, menyembuhkan atas nama Iya. Yesus, Baik. berbuat baik atas nama Yesus. Itu kemana mereka akhirnya begitu? Ya, baik. Jadi di dalam Al-Quran juga diterangkan begini. Dalam surah yang sering kita bacakan, dalam surah An-Nisa, ya, ayat 117, ya sahabat-sahabat sekalian. Allah mengatakan begini, bismillahirrahmanirrahim. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah itu adalah berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Dan Al-Quran mengatakan wa kana al-kafiru ala rabbihi zahira. Adalah orang kafir itu penolong setan di dalam durhaka kepada Allah. Jadi pendeta itu dan juga pastor itu kemana? Ya pasti kepada neraka. Mana dalilnya? Matius 13 nomor 50. Orang yang berbuat, orang yang membuat kejahatan akan dimasukkan ke dalam api neraka. Kemana lagi? Begitu juga Al-Quran. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka masuk ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Begitu juga pengakuan Yesus. Nah, di dalam Matius 7 ini terkait orang yang diusir, itu kan sudah sangat jelas itu. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, menyamar seperti Yahudi, tapi sesungguhnya mereka adalah non-Yahudi. Domba tapi palsu. Dia adalah serigala yang nyamar-nyamar domba. Dari ajarannya kamu bisa melihat mereka. Apa ajarannya? Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Pada hari itulah kemudian aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kita berlindung kepada hal yang demikian. Jadi mereka ini mau kemana? Kebaikan apa yang mereka lakukan? Itu bukan kebaikan. Itu bukan kebaikan. Itu kelihatannya memang seperti kebaikan, tapi sebenarnya bukan. Itu adalah hal yang dibenci, makanya diusir. Jadi kalau bertanya kemana perginya, ya kepada neraka. Mana dalilnya? Matius 13 nomor 50, Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan satu orang saja menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia sebagai orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Ahli Taurat mana? Orang Farisi mana? Yang meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang non-Yahudi menjadi pengikutnya. Itu siapa? Sementara ini kandidat tunggal hanya Paulus. Yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikutnya. Kandidatnya hanya Paulus. Kalau ada, silakan orang Kristen atau pendeta tunjuk hidung, tunjukkan kepada kita orang Farisi dan mengaku orang Yahudi ahli Taurat yang meninggalkan Yerusalem, menjelajahi daratan di zaman Yesus, di masa kehidupan Yesus. Itu silakan Anda tunjukkan. Itu siapa? Tidak akan pernah bisa ditemukan. Hanya satu orang, yaitu Paulus. Orang yang hidup sesama Yesus. Karena di data Matius 23 nomor 36 dikatakan, dan ini semua digenapi oleh angkatan ini. Artinya angkatan Yesus, artinya sama orang yang hidup sesama dengan Yesus. Siapa dia? Baca di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar. Dia adalah tokoh dari agama Nasrani. Selesai kita. Berarti yang dimaksud orang Farisi di dalam Filipi 3 nomor 5, Paulus sendiri mengaku, aku adalah orang Farisi. Berarti orang Farisi yang dimaksud menjelajahi daratan, menyeberangi lautan. Galatia 5 nomor 16, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Berarti aku diutus kepada orang-orang non-Yahudi. Di dalam Galatia 2 nomor 8 diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Berarti Pauluslah yang menyeberangi lautan sampai kepada Roma dan seterusnya. Tak ada yang lain.
karena hanya dia yang mendirikan sebuah agama dan ternyata memang dikatakan sebagai tokoh Nasrani, sedangkan orang-orang Yahudi ya, dulu sampai sekarang mereka tidak mau disebut sebagai orang Nasrani. Saya kira begitu jawaban saya, silakan guru saya ditambahkan. Boleh nambahkan sedikit ya? Silakan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu menyuruh kita untuk menanyakan kepada orang-orang yang begitu yakin masuk surga. Mereka yakin tanpa insya Allah, nggak ada insya Allah, surga pasti bagi kami. Itu menurut pernyataan para pendeta. Orang-orang Kristen, kami anak-anak Allah. Nah, Allah menyindir kepada mereka. Dan kita disuruh meminta bukti kepada mereka. La yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum. Qul hatu burhanakum wala in kuntum shadiqin. Menurut mereka tidak akan masuk surga kecuali kami, orang Kristen dan orang Yahudi. Kata Allah, itu angan-angan saja. Hanya mimpi di siang bolong. Kalau memang kamu yakin, kata Allah, kamu benar-benar dijamin bahwa kamu masuk surga, kul hatu burhanakum, tunjukkan mana buktimu. Wala in kuntum shadiqin, jika kamu memang benar, tunjukkan mana buktimu. Karena Allah meminta kita untuk meminta bukti kepada mereka yang yakin masuk surga. Kita sering bertanya kepada mereka, mana janji Yesus orang Kristen akan masuk surga? Sering kita tanyakan, apa syaratnya masuk surga menurut Kristen? Menurut Kristen, syarat masuk surga itu percaya Yesus Tuhan. Nah, setelah saya tanya Yesus sendiri, Yesus, kata Ustaz Tata, bagaimana caranya masuk surga, Yesus? Dijawab di dalam Matius 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka yang percaya bahwa hanya ada satu Tuhan, yang mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal aku, Yesus Kristus, yang diutus Tuhan. Tidak pernah Yesus itu menjanjikan bahwa masuk surga itu dengan cara menuhankan dirinya, mati disalib untuk menebus dosa manusia sebagaimana yang diajarkan Paulus dalam Roma 10 ayat 10, jikalau kamu percaya dengan mulutmu bahwa Yesus itu Tuhan, mati dan bangkit dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Itu menurut Paulus. Bagaimana menurut Yesus? Selain di dalam Yohanes 17 ayat 3, ketika ada orang kaya bertanya kepada Yesus, di dalam Lukas 18 ayat 18 sampai 20, ataupun di dalam Matius 19, ya, ada orang kaya bertanya kepada Yesus, guru yang baik. Coba sambil dibuka Bang Andreas, siapa tahu saya bohong. Guru yang baik, perbuatan apa yang harus aku lakukan supaya aku ini masuk surga, supaya aku ini mendapatkan hidup yang kekal? Dijawab oleh Yesus, mengapa kamu berkata aku baik? Tidak satu pun yang baik kecuali hanya Allah saja, kecuali hanya Tuhan saja. Kalau Yesus Tuhan, seharusnya kan tidak ada yang baik kecuali hanya aku. Tetapi justru Yesus mengatakan tidak ada yang baik kecuali hanya Allah saja. Dia menunjuk oknum lain, yaitu Tuhannya. Ini ada yang ngubungin siapa? Ya Allah ya Rabbi. Tolong jangan ngubungin dulu. Nah, kemudian saudaraku sekalian, terganggu enggak ya? Ini ada yang ngubungin soalnya. Terganggu Pak D. Astagfirullahaladzim. Ini siapa menghubungin? Permisi. Bentar. Ya, permisi Pak Ustadz dan Bang Suma. Lalu pertanyaan berikutnya itu tertuju ke arah begini. Siapa yang membimbing Paulus untuk menyesatkan umat-umat Kristen dan Katolik, Bang Suma? Terima kasih. Ya. Saya jawab ya. Kalau kita teruskan ya. Ya, silakan Nahi. Enggak berhenti nelpon nih orang nih. Allahu Akbar. Jadi konsentrasi hilang ini. Nah, kembali lagi kepada ini tadi ya. Yesus berkata, jika kamu ingin mendapatkan harta di surga, apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan?
Seharusnya kalau memang jalan masuk surga itu dengan cara penebusan dosa di tiang salib atau dengan cara menuhankan dirinya sebagaimana yang diajarkan Paulus, seharusnya menjawab, ya, jika kamu ingin masuk surga, percaya aku disalib menebus dosamu, percaya aku Tuhan. Ternyata Yesus tidak demikian yang diajarkannya itu. Jika kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, kasihi sesamamu, sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri. Nah, ini bertentangan dengan pernyataan orang-orang Kristen bahwa untuk masuk surga itu tidak perlu perbuatan baik, tapi kasih karunia Tuhan. Nah, Yesus mengajarkan supaya masuk surga kamu harus berbuat baik. Contohnya jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati orang tua, kasihi sesama, sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri. Beda-beda. Apa yang diajarkan Kristen dengan yang diajarkan Yesus jauh beda. Nah, kata orang kaya itu, hal itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Oh, kalau begitu kurang satu lagi. Percaya aku disalib. Percaya aku Tuhan. Begitu? Enggak, ternyata enggak juga. Apa kata Yesus? Kurang satu lagi. Jual hartamu, ya, lalu kamu bagi-bagikan kepada orang-orang miskin, maka kamu akan memperoleh harta di surga. Nah, tengok tuh. Kamu akan memperoleh harta di surga. Dan setelah itu ikutlah aku, bukan sembah aku. Ikutlah aku. Tetapi karena orang kaya itu sangat mencintai hartanya, dia pergi dengan kecewa. Lalu kata Yesus, lihat, lebih mudah unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Jadi masuk surga menurut Yesus itu bukan percaya dirinya disalib, itu nggak ada di mana. Ya, kecuali ajaran Paulus. Yesus sendiri pertama harus beriman hanya ada satu Tuhan dan mengakui Yesus sebagai utusannya. Yang kedua, melakukan segala perintah Tuhan. Itu yang diajarkan Yesus. Dan hal itu tidak beda dengan apa yang diajarkan Islam. Wal asri innal insana lafi khusrin ila ladina amanu wa amilu sholihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu sebagian besar dalam keadaan merugi kecuali yang beriman. Ilal ladina amanu, kecuali orang yang beriman. Beriman hanya ada satu Tuhan dan beriman kepada utusan-utusan Allah. Ya. Dan itu rukun iman itu ada 6. Ya, nanti bisa dipelajari. Saya nggak perlu menjabarkan semuanya. Saya hanya mengambil intinya yang sebagaimana diajarkan Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 3. Nah, setelah itu apa? Wa amilu sholihat. Beramal soleh. Melakukan perbuatan-perbuatan baik, mengasihi sesama, mencintai orang tua, bersedekah, ya, wa amilu sholihat. Amal-amal soleh. Apalagi setelah itu wa amilu sholihati wa tawasaw bil haq. Saling menasehati di dalam kebenaran. Sudah beriman kita, sudah beramal soleh kita, sudah saling menasehati di dalam kebenaran, kurang satu lagi, wa tawasaw bis sabr. Ya, saling menasehati di dalam kesabaran. Sudah beriman, beramal soleh, berdakwah. Perlu satu lagi, yaitu sabar menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara yang diajarkan Yesus dengan yang diajarkan Islam sinkron. Tetapi apa yang diajarkan Yesus dengan yang diajarkan Kristen, bak langit dan bumi, Yesus salto kanan, Kristen salto kiri. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Insyaallah. Oke, silakan Bu Runda dilanjutkan. Iya. Baik, saya masuk kepada pertanyaan Adinda Andreas tadi. Lalu siapa yang menyesatkan? Kalau berdasarkan Al-Quran, kami menjelaskan harus berdasar kepada Quran. Dalam surah An-Nisa ya, An-Nisa ayat 120. Allah Subhanahu wa taala menerangkan gini. Bismillahirrahmanirrahim. Aiduhum wa yumannihim wa ma yaiduhum syaitan illa gurura. Setan memberi janji kepada mereka
dan setan membangkitkan angan-angan kosong mereka, padahal setan tidak menjanjikan kepada mereka kecuali hanya tipuan belaka. Ini menurut Al-Quran nih, karena kan Al-Quran diwahyukan menceritakan keadaan orang-orang terdahulu, berarti bercerita tentang oknum-oknum yang menyembah selain daripada Allah, termasuk Kristen. Nah, di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan kemudian dengan sangat jelas, Yesaya 14:12, wahai engkau wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, kata Yesaya 14:12. Yesus pun mengatakan dalam Lukas 10:18, di situ Yesus melihat iblis jatuh dari langit seperti cahaya, astrape dalam bahasa Yunani. Jadi dia seperti cahaya, yaitu bintang timur, putra fajar. Engkau telah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Di data nomor 14-nya dikatakan bahwa bintang timur ini berkata, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi ini yang disebut Hilal bin Zakar, atau menurut tradisi daripada agama-agama Yahudi dan juga orang-orang Katolik justru mengatakan bahwa itu adalah Lucifer. Tradisi Yahudi mengatakan ini adalah iblis, orang-orang terdahulu di internal Kristen sendiri mengatakan ini adalah Lucifer, iblis berarti. Nah, siapa yang mengajarkan orang-orang ini kemudian menyembah kepada manusia bernama Yesus? Makhluk yang datang kepada Paulus, makhluk yang datang kepada penulis kitab Wahyu di Pulau Patmos. Yesus sebelum terangkat ke langit berpesan, waspadalah kepada Yesus palsu. Tertulis di Matius 24 nomor 24. Waspada kepada Yesus palsu. Yesus palsu artinya Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu inilah yang kemudian nanti mengaku bertemu dengan Yesus palsu. Yesus mengatakan yang datang setelahku adalah seorang penolong, bukan roh, bukan makhluk gaib, tapi seorang manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada orang yang ada di Pulau Patmos, itu hanya suara. Yesus mengatakan waspadalah kepada Mesias palsu, Yesus palsu yang datang yang memiliki kemudian mujizat dan mampu menyesatkan banyak orang, bahkan menyesatkan orang pilihan juga, kata Yesus. Nah, itu terjadi. Setelah Yesus berpesan demikian, Yesus terangkat ke langit. Betul-betul 20 tahun setelah Yesus terangkat ke langit, ada makhluk datang kepada Paulus mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Sekarang pertanyaannya, apa buktinya bahwa itu adalah Yesus? Tak ada. Hanya karena mengaku bahwa saya adalah Yesus yang kau aniaya. Setelah itu apa yang terjadi? Paulus menulis 13 kitab. Nah, ada lagi 70 tahun kurang lebih, muncul lagi Mesias palsu. Akulah Yesus, putra Daud, dari tunas Daud, bintang timur, gilang gemilang. Jadi ada makhluk yang datang kepada penulis kitab Wahyu. Makhluk itu mengaku, akulah Yesus, tunas Daud, bintang timur. Berarti makhluk ini mengaku bintang timur, mengaku sebagai Lucifer, mengaku sebagai bintang fajar, mengaku sebagai putra matahari. Pertanyaannya, ini siapa? Yesus telah mengatakan jauh sebelum dia terangkat ke langit. Yesus mengatakan waspadalah kepada Yesus, Yesus palsu. Matius 24 nomor 24. Matius 25 jelas sekali dikatakan camkanlah. Jadi apabila ada orang yang berkata kepadamu ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Matius 27-nya dikatakan bahwasanya sebab kedatanganku yang kedua itu ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Bahkan dikatakan di data selanjutnya nomor 29 bahwa bintang-bintang akan berjatuhan, langit akan bergetar. Itu adalah tanda kedatangan Yesus yang kedua. Jadi kalau kata Yesus, kalau ada yang mengaku ketemu saya, jangan percaya, jangan kamu percaya, karena akan datang Mesias palsu. Nah, buktinya betul ada makhluk mengaku Yesus, mengaku bintang fajar. Terjawab sudah. Inilah yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka ingin menipu,
Tetapi Allah membalas tipuan mereka dengan tipuan mereka yang mereka buat. Dan Allah adalah sebaik-baiknya pembalas. Jadi mereka merencanakan kemudian untuk mengajarkan bahwa ada Tuhan selain daripada Allah, tetapi mereka juga yang menorehkan aibnya sendiri dengan tanpa sadar menuliskan bahwa ada makhluk gaib yang datang mengaku sebagai bintang timur alias mengaku sebagai iblis, dan iblis inilah yang kemudian saudara-saudara Kristen sembah. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena Yesus tidak pernah mengaku bintang timur. Sebelum Yesus terangkat ke langit, dia tidak pernah mengaku bintang timur. Padahal dia sudah mengatakan, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka semua telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus sedikit pun tidak pernah ada indikasi ingin menyamai Elohim. Tidak ada. Mana dalilnya? Nggak ada. Tak ada sama sekali. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku tidak dapat berkata dari diriku. Yang aku katakan adalah dari Tuhan. Tidak ada dari diri, yang nggak ada. Tak ada unsur kemudian ingin menyamakan Sang Maha Tinggi. Tapi ketika dia terangkat, muncul Yesus palsu yang mengaku sebagai bintang timur. Inilah yang menjadi biang keroknya. Sehingga Paulus menuliskan 13 bukunya. Wahyu juga menuliskan bukunya, Alfa Omega, akulah awal, akulah akhir. Padahal Yesus tidak pernah mengatakan itu. Makhluk inilah yang membimbing para penulis yang diimani oleh orang Kristen, sehingga mereka orang Kristen menyembah makhluk yang bernama Yesus itu. Adakah Yesus mengajarkan? Tidak. Makanya di Matius 7, 22, 23 tadi diusir orang-orang yang menuhankan Yesus, orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan, orang-orang yang bermujizat, bernubuat, mengusir setan dengan nama Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu sudah katakan di dalam Lukas 21:8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan mengatakan akulah dia. Ini yang dimaksud oleh Yesus. Datang, pakai nama Yesus, mengaku-ngaku dia adalah Tuhan. Akulah Alfa, akulah Omega, akulah yang awal, akulah yang terkemudian. Ini siapa ini? Yesus tidak pernah berkata seperti itu. Tapi setelah terangkat ke langit, muncul benar-benar Yesus palsu. Aku Yesus. Coba Anda baca di Matius, di Wahyu 22 nomor 16. Aku Yesus, dari tunas Daud, bintang timur, gilang gemilang. Tanya, dari mana bisa kita pastikan ini adalah Yesus? Tidak bisa. Yesus sendiri mengatakan, Lukas 10 nomor 18, Yesus berkata, aku melihat iblis turun dari langit seperti cahaya. Oke, saya kira begitu. Itu jawabannya. Yang mengajarkan mereka kemudian adalah iblis, sehingga Al-Quran mengatakan apa? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Apabila kau katakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka akan menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Sekarang saudaraku, adindaku Andreas, tanya bapak di rumah atau ibu di rumah, siapa yang ngajarin kita menyembah Yesus? Sampai ke akar-akarnya, tanya sampai ke akar-akarnya, tidak akan sampai kepada Yesus. Yesus yang memerintahkan kita, tidak akan mungkin. Kenapa? Justru di dalam Markus 5 hanya orang yang kerasukan setan yang menyembah Yesus. Kerasukan setan menyembah Yesus. Baca Markus 5 dari nomor 1 sampai nomor 20. Ketika orang itu sudah tidak kerasukan setan lagi, dia tidak lagi menyembah Yesus. Itu fakta di dalam Bible. Kemudian orang-orang Majus ketika kemudian Yesus lahir, penyembah api datang kemudian. Mana si bintang timur ini? Mana bintang timur? Orang Majus penyembah selain daripada Allah mencari bintang timur, artinya dia mencari Lucifer. Nah, kalau orang Kristen mengaku pengikut Yesus, mustahil Yesus menyembah kepada Elohim, hakikat yang tak serupa dengan apapun. Itu Yesus. Yohanes 4 nomor 24. Yesus menyembah. Yesus berdoa. Yesus ibadah. Artinya Yesus bertuhan. Tuhannya Yesus tidak serupa dengan apapun. Tapi Tuhannya Kristen serupa dengan Bang Suma, serupa dengan manusia. Nah, berbalik. Jadi kalau Kristen mengatakan kami mengikuti Yesus, ini tidak sama sekali.
Orang Kristen mengikuti orang Majus, orang Kristen mengikuti orang yang kerasukan roh jahat di dalam Markus 5. Tak ada orang yang pernah menyembah Yesus seperti yang dilakukan oleh orang yang kerasukan setan. Nah, terakhir, silakan Saudara Andreas buka Bible, baca Kisah Para Rasul 16, nomor 16 sampai nomor 18. Kenapa iblis mendukung kerasulan Paulus? Inilah Paulus, utusan yang maha tinggi yang akan mengajarkan kalian kepada keselamatan. Iblis yang teriak begitu. Ada apa? Seakan-akan iblis, bukan seakan-akan, iblis sedang mempromosikan Paulus. Artinya orang-orang, iblis mau orang-orang percaya Paulus itu rasul. Kalau percaya kepada Paulus itu adalah rasul, bisa menyelamatkan manusia, berarti iblis mau supaya manusia selamat. Apakah betul? Tidak mungkin iblis mau manusia selamat. Itu yang pertama. Kedua, di dalam Yohanes 6 nomor 70, Yesus berkata, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah iblis. Siapa itu? Yudas. Yudas berkhianat. Apa tujuan iblis mengkhianat, merasuki Yudas? Agar Yudas berkhianat. Apa tujuannya berkhianat? Agar Yesus dibunuh. Apa tujuan Yesus dibunuh? Kalau menurut Kristen untuk menebus dosa, tapi menurut iblis tidak. Agar nanti orang menyembah orang yang mati tergantung di atas tiang pohon. Berhasilkah iblis? Berhasil. Berhasil. Karena miliaran manusia kemudian menyembah kepada makhluk yang digantung di atas pohon. Galatia 3 nomor 13. Inilah yang orang-orang Kristen sembah. Jadi yang disembah ini siapa? Oknum yang datang ngaku Yesus setelah Yesus terangkat ke langit. Siapa dia? Pasti Mesias palsu. Kalau tidak ada Mesias palsu, tidak ada Yesus palsu, maka bohonglah Yesus. Karena Yesus mengatakan akan muncul nabi-nabi palsu, Yesus palsu. Di dalam Matius 24 nomor 24. Anda selami, Anda dalami itu baik-baik. Yesus mengatakan akan muncul Yesus palsu. Mana Yesus palsunya? Pernah muncul Yesus palsu? Pernah. Di mana? Murtadin. Mereka mengaku sholat, tiba-tiba muncul Yesus. Mereka mengaku tahajud, tiba-tiba muncul Yesus. Mereka sujud dalam sholat, tiba-tiba ada cahaya mengaku Yesus. Mereka umroh, melihat Yesus di atas Ka'bah katanya. Inilah Yesus palsu yang mengajarkan orang-orang murtad ini menyembah kepada makhluk tersebut. Padahal Yesus sama sekali tidak pernah mengajarkan dirinya sang bintang timur. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya adalah oknum yang diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Baca pengakuan beliau dalam Yohanes 5 nomor 30 atau Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku kerjakan. Baca kesaksiannya Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, apalagi hanya sekedar kesaksian orang-orang mengaku ketemu Yesus. Ada yang lebih penting, kata Yesus. Apa itu? Bahwa segala mujizat yang aku lakukan, mujizat itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah Rasulullah, aku adalah utusan Allah, aku adalah utusan Bapa. Itu kesaksian Yesus. Tapi kesaksian pendeta, kesaksian pastor, Yesus itu adalah Tuhan yang berkronis, yang berinkarnasi, berteofani menjadi manusia. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Pertanyaan saya yang mungkin jadi renungan. Di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Paulus mengatakan, Tuhan datang tidak mempertahankan kemudian ketuhanannya, kemahakuasaannya, kemahasuciannya, kemahabesarannya, kemahakuasaan, kemahapenciptanya, kemaha menghidupkan dan mematikannya, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa manusia, menjadi seorang hamba, bahkan taat, bahkan sampai dia terhinakan mati di atas tiang salib. Pertanyaan saya, Paulus mendapatkan ilmu dari mana ini? Dari mana Paulus mendapatkan ilmu? Pencipta alam semesta mengosongkan dirinya lalu menjadi manusia, mati dibunuh manusia. Ini Paulus dapat bisikan dari mana? Ini PR. Direnungkan, apakah betul
yang mengajarkan Paulus demikian adalah Yesus, atau itu adalah fitnah terbesar di atas muka bumi, atau disebut Dajjal? Saya kira itu dari saya, Adinda Andreas dan temannya. Mudah-mudahan pertanyaan saya ini bisa direnungkan. Demikian. Penjelasan Bang Zuma betul-betul menggetarkan hati saya, dan semoga itu juga menggetarkan hati pasangan saya. Biarlah ini perbincangan malam hari ini menjadi sebuah renungan yang amat sangat dalam di iman pacar saya. Dan sekali lagi terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk Bang Zuma, Pak Ustadz, dan guru-guru yang lain, abang-abang yang lain untuk hari ini sudah meluangkan waktunya. Mohon bantu terus doanya, karena saya yakin Allah mampu melunakkan hati setiap insan. Amin, amin. Amin. Ya, Ya, mungkin untuk hari ini begitu dulu, karena kami mau beristirahat. Mungkin besok kami akan join, atau nanti akan saya kontak-kontak lagi. Ya, silakan. Pesan saya yang tadi ya, Dinda, cari tahu siapa yang membisikkan kepada Paulus sesuatu yang sangat luar biasa, yang menjangkali ya kemahakuasaan pencipta ini, yang menghapuskan kemahasucian Tuhan kita, sampai-sampai dia harus menjadi manusia dan mati ditombak, diludahi, ditampar, ditonjok, ditelanjangin kemudian oleh manusia. Ini Paulus dapat ilmu dari mana? Kalau saya yakinnya itu dari bintang timur yang seperti itu. Betul. Masya Allah. Subhanallah. Oke, sekira begitu. Dinda mau istirahat, silakan. Kalau begitu terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Andreas. Terima kasih. Terima kasih Bang Andreas dan juga Ustadz Suki. Luar biasa Iya. Ustadz Suki. Iya, kok bisa lari ya? Sahabat-sahabat, guru-guru saya yang ada di sini, mungkin saya juga pamit. Kebetulan ada hajat sedikit di sahabat Bang Zuma. Sedikit ada sesuatu yang ingin dibicarakan secara internal katanya dari teman kita. Jadi saya pamit dari sini. Terima kasih banyak Ustadz Hanafi. Mana beliau? Sudah turun Bunda langsung. Masya Allah. Iya. Ya, Beliau semoga belum Allah tadi. semoga Allah kemudian memanjangkan umur beliau dan memberikan kesehatan.